Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin membahas mengenai sebuah legenda berdasarkan cerita rakyat, yaitu legenda asal-usul nama Madura, dan juga berkaitan dengan asal-usul dari suku Madura itu sendiri. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Tersebutlah sebuah kerajaan di atas pegunungan Tengger bernama Medang Kamulan. Pada zaman itu, kerajaan Medang Kamulan diperintah oleh Prabu Giling Besi yang sangat dihormati dan ditaati rakyatnya. Raja dibantu seorang perdana menteri yang cerdik bernama Patih Pranggulang. Meskipun kerajaan Medang Kamulan adil dan makmur, ada satu hal yang membuat Prabu Giling Besi agak bersusah hatinya. Putrinya yang cantik jelita, yaitu bernama Raden Ayu Tanjung Sekar, tidak mau bersuami. Telah banyak lamaran dari para putra mahkota negara tetangga, namun semua ditolak sang putri dengan alasan belum waktunya untuk berkeluarga. Pada suatu malam, Tanjung Sekar tidur amat pulas. Dalam tidurnya, ia bermimpi sedang berjalan-jalan di tengah kebun yang sangat indah. Ketika ia sedang menikmati keindahan itu, tiba-tiba bulan purnama muncul di langit yang bersih tanpa awan. Ia sangat terpesona melihat sinar bulan yang sangat lembut itu. Bulan itu pun turun, makin lama semakin rendah. Tanjung Sekar heran melihat peristiwa tersebut. Setelah dekat, bulan itu masuk ke dalam tubuh Tanjung Sekar. Pada saat itu, Tanjung Sekar pun terbangun. Ia sangat terkejut. Kemudian ia membangunkan inang pengasuhnya dan menanyakan arti mimpi aneh tersebut. Mimpi itu hanyalah kembang angan-angan saat tidur, jawab inang pengasuhnya. Sebaiknya Tuan Putri tidur kembali. Beberapa bulan sesudah mimpi itu, Tanjung Sekar hamil. Untunglah berita itu hanya diketahui beberapa orang di kalangan istana, belum tersebar ke masyarakat. Prabu Giling Besi merasa sangat terpukul mendengar putrinya hamil tanpa suami. Baginda juga sangat heran mengapa masih ada orang yang bisa masuk ke kamar putrinya, padahal penjagaan sangatlah ketat. Tanjung Sekar dipanggil menghadap Baginda Raja. Ia menjelaskan bahwa sebelum hamil, terlebih dahulu ia bermimpi ada bulan purnama masuk ke dalam tubuhnya. Akan tetapi, Prabu Giling Besi tidak percaya pada pengakuan putrinya. Dengan wajah merah, Baginda pun memanggil Patih Pranggulang. "Patih," kata raja dengan nada sangat marah, "bawalah Tanjung Sekar ke hutan. Kemudian bunuhlah ia sebagai hukuman atas dosanya mencemarkan kehormatan negara," ujar sang Prabu. Patih Pranggulang pun berangkat bersama Tanjung Sekar menuju ke hutan. Setelah sehari semalam berjalan, sampailah mereka di sebuah hutan lebat dekat dengan laut. Putri Tanjung Sekar berhenti dan duduk di atas sebuah batu. "Ki Patih," ujar Tanjung Sekar, "silakan hukuman mati untukku kau laksanakan. Tetapi ingat, kalau aku tidak bersalah, engkau tidak akan bisa membunuhku," ujar sang putri. Patih Pranggulang pun menghunus pedangnya. Dengan cepat ia mengayunkan pedang itu ke tubuh Tanjung Sekar. Akan tetapi, sebelum menyentuh tubuh Tanjung Sekar, pedang itu jatuh ke tanah. Patih Pranggulang pun memungut pedang itu kembali. Sewaktu diayunkan ke leher sang putri, pedang itu terjatuh lagi.
3 kali Patih Pranggulang melakukan hal seperti itu, tetapi gagal semua. Sang putri ternyata tidak bisa dijatuhi hukuman. Patih Pranggulang pun menyimpulkan dalam hati bahwa Tanjung Sekar memang tidak bersalah. Ia pun menyembah di hadapan Tanjung Sekar dan lalu berkata, "Tuan Putri sebaiknya segera pergi dari tempat ini. Saya akan membuatkan rakit untuk Tuan Putri naiki menyeberang laut. Saya sendiri tidak akan kembali ke keraton. Saya akan bertapa sambil mendoakan Tuan Putri agar selalu selamat," ujar sang patih. Setelah rakit itu jadi, Tanjung Sekar pun naik ke atasnya. Perlahan-lahan rakit itu bergerak meninggalkan pantai. Makin lama semakin jauh ke tengah laut. Patih Pranggulang pun dengan mata hampir tidak berkedip memperhatikan rakit yang dinaiki oleh sang putri. Lama sekali ia berdiri di tepi pantai. Setelah malam tiba, Patih Pranggulang pun masuk ke dalam hutan. Sejak saat itu, ia mengganti namanya menjadi Ki Poleng. Rakit yang dinaiki Tanjung Sekar pun dibawa arus ke utara. Beberapa hari lamanya, ia terkatung-katung di tengah laut. Ia pasrah pada kehendak Tuhan. Kemana saja rakit bergerak dipermainkan oleh ombak, ia tetap tenang. Pada suatu malam, bulan sedang purnama. Cahaya bulan tampak menerangi laut yang hitam kebiru-biruan. Ketika bulan purnama sedang rembang, tiba-tiba perut Tanjung Sekar terasa sakit. Beberapa saat kemudian, ia pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang elok parasnya. Lalu bayi itu didekapnya dengan penuh kasih sayang. Karena anak itu lahir di tengah laut, Tanjung Sekar memberinya nama Raden Sagara. Menurut istilah Madura, Sagara berarti laut. Beberapa hari kemudian, tampaklah sebuah pulau. Rakit yang dinaiki Tanjung Sekar bergerak semakin dekat ke pulau tersebut. Tanjung Sekar sangat gembira sebab ia berpikir akan tinggal di pulau tersebut bersama Raden Sagara. Rakit itu pun menepi. Tanjung Sekar segera turun ke darat sambil menggendong putranya. Ketika tiba di darat, sebuah keajaiban pun terjadi. Raden Sagara meloncat ke tanah sambil berlari ke sana kemari. Tubuhnya semakin besar seperti anak berusia 2 tahun. Raden Sagara dan ibunya terus berjalan. Pulau itu sepi. Mereka tidak berjumpa dengan manusia seorang pun. Hanya burung-burung beraneka jenis serta margasatwa lainnya. Raden Sagara dan ibunya pun tiba di sebuah tanah yang lapang dan luas. Di sudut tanah lapang itu, Raden Sagara melihat sebatang pohon. Ia mendekati pohon tersebut. Di dahan paling rendah ada sarang lebah yang cukup besar. Ketika Raden Sagara mendekat, lebah-lebah itu berterbangan menjauhi sarangnya, seakan-akan memberi kesempatan kepada Raden Sagara untuk menikmati madu. Tidak ayal lagi, Raden Sagara pun mengambil madu tersebut dan menikmatinya bersama sang ibu. Karena mereka menemukan madu di tanah lapang yang luas, tempat itu pun kemudian diberi nama Madura, yang berasal dari kata madu era-ara, artinya madu di tanah dataran. Kemudian Tanjung Sekar bersama putranya tinggal di pulau tersebut. Setelah dewasa, Raden Sagara naik tahta sebagai raja yang memerintah Pulau Madura. Nah, seperti itu kisah dari asal-usul Madura dan juga terkait dengan nama Madura serta orang yang pertama kali memberi nama Madura pada Pulau Madura saat ini. Benar dan tidaknya cerita ini hanyalah legenda berdasarkan cerita rakyat. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah, legenda, dongeng, cerita rakyat maupun sejarah yang tersedia di channel ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.